Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah. Saya merupakan salah satu pengajar IPA di SMP Negeri 1 Jati Gede. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPA kelas 7 semester 2, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yuk belajar IPA, karena IPA itu menyenangkan. Sebelumnya jangan lupa ya, like and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Sekarang kita masuk ke materi, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas benda-benda tak hidup. Contohnya ada air, suhu, cahaya, tanah, keasaman, mineral, dan lainnya. Komponen lingkungan yang kedua yaitu ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya manusia, tumbuhan, hewan, kemudian mikroorganisme. Bisa dilihat pada gambar ya. Komponen biotik dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrop dan heterotrop. Autotrop yaitu semua organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Kenapa tumbuhan dikatakan sebagai organisme autotrop? Karena tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan dikatakan sebagai organisme autotrop. Yang kedua yaitu ada organisme heterotrop, yaitu semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya yaitu hewan, bisa dilihat pada gambar. Hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Hubungan kehidupan antara makhluk hidup dan lingkungannya menggambarkan ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan dinamis yang terdiri dari berbagai spesies makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu baik lingkungan biotik maupun abiotik. Adapun satuan makhluk hidup dalam ekosistem terdiri atas pertama yaitu individu, kedua populasi, yang ketiga komunitas, keempat ekosistem, kelima biosfer. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah organisme tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya, seekor kucing itu merupakan salah satu contoh dari individu. Yang kedua yaitu ada populasi. Populasi adalah sekelompok individu sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Contohnya ada sekelompok kucing. Yang ketiga yaitu ada komunitas. Komunitas adalah berkumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya yaitu komunitas hewan yang menempati suatu hutan. Contohnya, komunitas hewan yang terdiri dari beberapa kumpulan populasi jerapah, kemudian populasi gajah, populasi rusa yang menempati hutan. Selanjutnya yaitu ada ekosistem adalah kesatuan dinamis yang terdiri dari berbagai spesies makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Yang terakhir yaitu biosfer, adalah tempat interaksi seluruh ekosistem di bumi. Nah, supaya lebih paham, yuk kita berlatih menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Yang ketiga,
sebutkan minimal 3 contoh komponen biotik. Yang keempat, sebutkan minimal 3 contoh komponen abiotik. Yang kelima, sebutkan satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.